Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kisah tersendiri, mulai dari sejarah, legenda, hingga mitos yang berhubungan dengan misteri. Tak terkecuali Bandung Barat yang juga memiliki pesona mistis yang begitu kuat, adalah Sang Hyang Tikoro yang lekat dengan julukan Tenggorokan Tuhan di bumi Pasundan. Seperti dikisahkan, Bandung dahulu adalah sebuah danau yang sangat terkenal dengan sebutan Danau Bandung Purba. Menghilangnya air danau tersebut diperkirakan sebagai cikal bakal terbentuknya kawasan Bandung Raya yang ternyata hilang di sebuah tempat paling misterius di dunia. Tempat itu adalah Sang Hyang Tikoro. Lekat dengan dunia lain, Sang Hyang Tikoro kini dikenal sebagai tempat wisata yang indah sekaligus pendulang misteri. Mulut goa, aliran sungai, disertai batu-batuan semakin menambah kesan angker yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Lantas benarkah jika orang yang sombong dan takabur saat masuk ke dalam goa tak akan pernah kembali lagi? Dan kejadian mistis apa saja yang pernah terjadi? Kan dulu ada bangsa Cina, banyak ilmunya dari Purwakarta. Sama security jangan terjun di sini, paling di gua Sang Hyang Poek. Wah enggak dari sini Sang Hyang Tikoro, masuk ke dalam terus mati. Terus dari ketemu lagi di sana. Iya, mayatnya udah ditimbun. Kejadian pas waktu itu pas habis turis dari Singapura kalau nggak salah. Turis dari Singapura udah pada keluar, ada yang ngikut masuk turis lokal. Ya memang kejadiannya sih nggak di sini gitu. Cuman pas pulang ke rumahnya kata orang pas di rumahnya tuh orang pintar, biasa diobatin sama dokter nggak mempan. Nah katanya ada yang ngikut dari Sang Hyang Tikoro gitu. Dulu dengar gini ada yang tapa, tapi salah posisi, maunya tapanya ke Sang Hyang Poek, tahu-tahu ke Sang Hyang Tikoro. Pas ada air, surutlah ke bawah ke Sang Hyang Kenit, udah meninggal. Dengan akses lumayan terpencil dan berada di wilayah PLTA Saguling, Bandung Barat, apakah para selebritis kita mengetahui atau pernah mendengar kisah Sang Hyang Tikoro ini? Ya sih, mitosnya Sang Hyang Tikoro tuh yang di daerah Padalarang di Bandung. Memang ceritanya mitos zaman dulu tuh kalau kita membuang sesuatu ke aliran sungai itu suka ada yang menjerit gitu. Ya Allahu alam ya. Kita mah nggak tahu, kalau goib sih ya pasti suka ada aja, tapi selama itu nggak mengganggu ya udah gitu kan. Paling cuma orang-orang di sekitar situ paling bulu punduk merinding gitu aja kali, tapi kalau sudah terbiasa sih kali ya udah biasa mendengar hal-hal seperti itu gitu. Menurut saya sih ya wallahu alam bisawab ya. Ibaratnya semua serahkan sama yang Maha Kuasa aja. Karena beliau yang memiliki semua. Kalau ada suatu tempat gitu yang kita datengin katanya mistis gitu kan, terus kalau nggak numpang kita pasti celaka atau gimana. Kalau saya sih jujur nggak pernah percaya hal itu dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah gitu, karena segala sesuatu yang terjadi itu yang pertama atas kecerobohan diri sendiri gitu kan, yang kedua ya memang tempat-tempat yang dibilang misalnya ada gua dulunya bekas ini, nanti kalau masuk katanya misalnya kayak nggak bisa keluar atau kayak ada air kalau kita nginjekin kaki itu pasti keseret. Itu mungkin secara ilmiah bisa dijelaskan, mungkin arusnya terlalu deras. Wallahu alam bisawab ya, artinya kalau aku sih nggak ada kekuatan yang maha dahsyat selain Allah gitu loh. Jadi kalau yang seperti itu selalu berpikir positifnya itu memang udah qadarullah, bahwa itu mungkin memang sudah umurnya harus meninggal di situ. Kalau aku mikirnya kayak gitu, Mbak. Penasaran dengan keindahan alam dan ingin melihat dari dekat seberapa kuatnya aroma mistis tempat ini? Tim Selebritas Siang bersama Aiman Riki coba melusuri lebih jauh tenggorokan Tuhan di bumi Pasundan ini. Pemirsa, sekarang gue lagi ada di Gua Sang Hyang Tikoro, dimana kalau secara Sunda itu Sang Hyang itu artinya adalah yang dihormati
dan juga memiliki spiritual. Sedangkan Tikoro itu tenggorokan. Nah, menurut yang gue baca-baca bahwa Goa Sanghyang Tikoro ini itu banyak hal-hal yang mistis, yang banyak spiritualnya. Bahkan gue juga agak ngelihatnya agak serem juga ya kalau cerita-cerita baca di googling ini Goa Sanghyang Tikoro ini. Nah, mungkin kalau misalkan saya di sini ketemu satu orang yang bisa menemani saya atau menjelaskan secara lebih dalam, pasti bakalan lebih seru nih. Rasa penasaran semakin dalam. Beruntung saat tengah menceritakan keangkeran Sanghyang Tikoro, dari kejauhan terlihat Anggra Putri Tania. Seorang pakar supranatural yang memiliki kemampuan lebih sedari kecil. Demi menuntaskan penasaran, Aiman bergegas menghampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Teh, lagi Iya. jalan-jalan nih sama keluarga. Iya, lagi jalan-jalan. Oh, Kak Ros, Teh. Teh, boleh ya ngobrol-ngobrol bentar? Ini diganggu, maaf ya. Iya. Liburannya, foto-fotonya maaf diganggu. It's okay, continue ya. Iya. Nih. Kayaknya saya lebih tahu, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Ya Teh, pengen lebih tahu nih soal Goa Sanghyang Tikoro ini sebenarnya sejarahnya tuh apa sih sampai banyak hal-hal mistisnya itu Teh? Iya, karena ini Sanghyang Tikoro itu ada sangkut pautnya dengan legenda Sangkuriang ya pada zaman dulu. Dan dari abad 2 sebelum Masehi itu Sanghyang Tikoro ini masih ada. Jadi udah ada gitu, udah terbentuk gitu. Karena yang menurut penglihatan saya sih ya, dari 2000 juta tahun yang lalu di abad 2 sebelum Masehi, Sanghyang Tikoro ini tempatnya orang-orang bertapa. Tak hanya terkenal dengan keangkerannya, rupanya Sanghyang Tikoro juga memiliki kisah yang sangat unik. Awal mulanya sih nggak ada air, tetapi sejak abad Sangkuriang, waktu Sangkuriang membuat perahu gitu kan, terus membendung Sungai Citarum, kan menjadikan bendungan terbesar ya, bendungan terbesar sedunia gitu. Tapi karena Sangkuriang itu mau menikahi Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi tidak mau karena itu adalah ibunya ya, Dayang Sumbi itu. Akhirnya Sangkuriang marah, tidak terima dan menendang perahunya sampai bocor. Saya Teh penasaran banget gitu ya. Apalagi kalau cerita-cerita di website ini tuh ya, ada lagi kalau misalkan lidi atau apapun kayak misalkan atau rambut gitu. Rambut atau batu pun dilemparin tuh pasti ntar ada suara yang kayak menjerit. Nah, betul. itu tuh bener apa enggak sih Teh? Ya betul, karena memang di sini tuh di Sanghyang Tikoro itu memang ada yang menjaganya ya. Yang menjaganya itu adalah leluhur sih. Padahal yang saya lihat ini ada 7 sungai, aliran 7 sungai yang memang masuk ke sini, ke Sanghyang Tikoro gitu. Tetapi tidak tahu pembuangannya kemana, itu masuk ke dalam mulutnya Eyang Prabu Purbakala. Jadi kalau misalkan Eyang Prabu Purbakala tersebut sudah murka, sudah marah kepada masyarakat Bandung dan Subang Selatan, itu jelas akan memuntahkan air yang sudah dia telan beberapa puluh tahun gitu kan, beberapa ribu tahun, yang akan mengakibatkan Bandung dan Subang Selatan itu akan menjadi lautan. Ibaratkan nih sosoknya itu seperti apa? Apakah jin ataukah kuntilanak atau apa gitu Teh? Kalau sosok Eyang Prabu Purbakala itu lebih ke leluhur yang mempunyai ilmu tinggi ya. Eyang Prabu Purbakala itu alias Sangkuriang sih. Makanya Sangkuriang, adanya Sanghyang Tikoro itu ada sangkut paut dengan Sangkuriang. Sangkuriang tersebut juga wafat, bukan wafat sih, cuman dimakamkan ya waktu itu, tetapi tilem. Jadi petilasannya ada di sini. Ketika sedang menjelaskan tentang sejarah dan juga keangkeran dari tempat ini, secara mengejutkan tiba-tiba sirene yang menandakan arus air akan segera dibuka pun bunyi. Sontak hal ini membuat mereka semua terkejut dengan bunyi alarm tersebut. Kalau misalnya saya baca lagi pembuatan, waduh, suara apa ini? Deg-degan nih jadinya. Pemirsa, saya karena orang awam, jadi dengar suara sirene begini takut ya ternyata. Ini tuh adalah petunjuk kalau airnya mau dialirkan ya, mau dibuka lagi gerbangnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat si airnya pasti bakal penuh ya. Oh gitu ya. Iya. Ini nggak sampai sini Teh? Insya Allah enggak sih. Waduh. Jadi kalau gitu mungkin kita akan melihat sebentar lagi aliran airnya yang begitu dahsyat. Kupas misteri terus berlanjut. Setelah menerawang lebih dalam, Anggra Putri Tania berhasil menemukan fakta baru. Teh, ini kira-kira hal-hal yang mistis apa lagi sih yang bisa digali dari Goa Sanghyang Tikoro ini? Jadi
selain di dalam itu ada makam ya, Ya. ternyata di samping makamnya itu memang ada yang jaga gitu. Yang jaganya Yang itu jaga itu apa, manusia atau? bukan, tetapi dari golongan jin ya. Cuman yang pernah terlihat sih sama orang-orang di zaman dahulu kala. Jadi bentuknya tuh semacam burung besar, hidungnya tuh warnanya kuning dan bulunya tuh semua indah gitu, berwarna hijau. Dan pernah ada beberapa di zaman dulu sih ya, kurang lebih itu 30 tahun yang lalu. Iya. Ada 4 orang yang masuk ke dalam sana tanpa berdoa dan berbicara yang gegabah gitu, yang Iya. sakral. Akhirnya dia terpeleset dan 4-empatnya jatuh sampai mayatnya itu tidak ditemukan. Usai menerawang dan sebelum mengakhiri wisata mistis, tips positif untuk menyikapi tempat-tempat berpenghuni tak kasat mata pun disampaikan. Buat teman-teman kalau misalkan pengen datang ke Gua Sanghyang Tikoro ataupun ke tempat-tempat yang mempunyai fenomena mistis, seperti apa sih yang harus dipersiapkan Teh? Yang harus dipersiapkan pertama itu mental ya, mental diri kita memang harus kuat. Ya. Terus sebelum kita masuk itu kita harus permisi, Ya. berdoa. Oke, terima kasih banyak Teh. Iya, sama-sama. Jadi ketemu lagi di lain kesempatan lagi. Iya, siap. Ya, pemirsa terima kasih. Sampai ketemu lagi di tempat jalan-jalan berikutnya.